Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Ibris dan juga akan mengkaji kata yang berada di dalam kitab Al-Ubairis yang disusun oleh Mbah Mustafa Bisri. Tapi sebelum lanjut ke kajian kitab, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi'a rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Bin ya katsirun wal waya mubi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Al-Ubairis yang dibacakan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan Al-Fatihah. Yang pertama, surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamina, yang merajai atau mengatur alam semesta. Yaumuddin, hari pembalasan. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai. Ad-dallin, mereka yang sesat. Alhamdulillah. Setelah pembacaan kata per kata yang berada di kitab Al-Ubairis, bisa dilanjutkan oleh Kang Dani. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin penting dalam surat Al-Fatihah yang saya ambil dari kitab tafsir karangan Kyai Haji Bisri Mustafa yang kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah dan juga sesama antar manusia. Yang pertama, di dalam surat Al-Fatihah itu didahului dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji itu tetap bagi Allah. Jadi di sini tentang hubungan kita dengan hubungan manusia dengan Allah dan juga manusia itu dapat diambil dari kata ihdi di sini yang artinya kata alhamdu yang artinya segala pujian, yaitu jadi segala pujian itu hanya milik Allah, yang artinya manusia itu tidak berhak sombong atas jika diberi pujian dan semacamnya. Dan kemudian jadi Allah itu mempunyai sifat belas kasih terhadap makhluknya, baik semua makhluk, baik makhluk itu sekalipun hewan melata, dan termasuk yang dikhususkan yaitu manusia sebagai makhluk yang dianugerahi beberapa anugerah yang cukup besar, yaitu pikiran yang besar serta tubuh yang biasanya lengkap ataupun yang sehat, serta kemudian kesimpulan yang lain lagi. Jadi Allah itu memiliki sikap, memiliki sifat, memiliki hak yang di dalam surat Al-Fatihah ini digambarkan melalui
Maliki Yaumiddin, melalui ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Jadi Allah itu memiliki sifat, memiliki kuasa atas hari pembalasan. Maksudnya di sini itu Allah itu berhak untuk menghukum orang-orang yang tidak taat melaksanakan perintah Allah dengan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, ataupun berhak bagi Allah untuk memberikan anugerah besarnya kepada setiap manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Di sini juga dijelaskan tentang hubungan Allah dengan manusia, bahwa kita manusia itu diharuskan untuk selalu memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, agar tidak tersesat ke jalan orang-orang yang dimurkai Allah, ya, dan orang-orang yang juga sesat. Karena itu kita sebagai manusia harus selalu memohon kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang dapat mengantarkan kita kepada akhirat, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Rama. Ya, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Gus Najah dan Kang Dani, bahwasanya kita sebagai manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Yang namanya makhluk itu pasti harus melaksanakan perintah yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, di sini kita harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam surat Al-Fatihah yang telah dijelaskan oleh Kang Dani barusan, di situ kan ada penjelasan tentang rasa syukur, ya. Rasa syukur, ya. Rasa syukur tentang alhamdulillah tadi kan, segala puji itu. Di sini rasa syukur itu bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Allah mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, melalui kita selalu mengingat Allah. Jadi seperti ini, menurut saya itu manusia, ada kalanya manusia itu pasti punya rasa sombong, punya rasa ingin menunjukkan kelebihan diri sendiri, punya rasa iri, punya rasa dengki, dan lain sebagainya. Nah, disinilah letak kita, bagaimana kita dapat menghentikan hal-hal buruk tersebut. Agar apa? Agar kita itu menunjukkan bahwa kita itu menjadi hamba Allah yang taat. Salah satu cara yang paling gampang adalah bersyukur. Bersyukur itu kan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, misalnya kita dikasih rezeki, diberi anak yang solehah. Alhamdulillah, amin, anakku soleh, hafid gitu. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang paling gampang, cara yang paling gampang. Ingat ya, cara yang paling gampang. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya ketika kita sudah mensyukuri itu? Otomatis kita berpikir, oh iya, ketika kita mendapatkan rezeki kelebihan itu, otomatis kita berpikir seperti ini, oh jadi kita telah mendapatkan ini, berarti
siapa yang memberi kita ini tuh siapa gitu. Pasti kita langsung secara tidak sadar kita akan mengarah kepada Tuhan kita yang menciptakan kita. Contoh lagi misalnya seperti ini. Orang-orang yang awam, orang-orang yang mereka agama Islam, yang mengerti agama secara dasar lah intinya, ya orang awam lah. Itu pasti secara, walaupun mereka tidak tidak seperti misalnya tuh orang awam lah intinya, itu pasti secara nggak sadar mereka juga akan sering menyebutkan astagfirullahaladzim, ya Allah, masya Allah kan gitu. Nah itu otomatis secara nggak sadar itu ada Allah di dalam hati mereka. Jadi Allah itu terdapat di mana-mana. Allah itu terdapat di mana. Jadi ada yang berkata Allah itu letaknya di sini, di hati kita, di depan kita. Itu sebenarnya itu gambaran untuk orang awam. Tapi yang paling khusus itu adalah Allah itu ada dimanapun kita berada, dan Allah selalu mengiringi jalan kita. Nah, ketika Allah selalu mengiringi jalan kita, disitulah kita harus merasa bersyukur. Alhamdulillah kita diberi kemudahan dapat mengaji tafsir Al-Ibris, diberi kemudahan masih selalu bisa merasakan hembusan nafas di dalam rongga hidung kita, ya gitu ya, atau lebih khususnya lagi di dalam nafas setiap rahman Allah gitu. Kalau misalnya ada orang awam yang anggap Allah itu ada di hadapan kita, itu gimana Kak? Pertanyaan Anda cerdas sekali. Misalnya ada orang awam yang bertanya Allah itu ada di hadapan Kamu kita. awam. Sekarang seperti ini. Kalau misalnya Allah ada di hadapan kita, berarti kalau misalnya kita nengok ke belakang, Allah nggak ada dong. Allah kan di hadapan kita aslinya kan. Berarti kalau kita misalnya tidur, itu kan kita merem posisinya kan, nggak melihat siapa-siapa kan. Apakah berarti itu Allah tidak ada dalam tidur kita? Kan gitu. Enggak kan. Jadi setiap apapun tindakan kita, tidur, makan, apapun lah, itu Allah tuh selalu ada dalam setiap hembusan nafas kita, selalu mengiringi jalan kita lah intinya. Apalagi ya kalau misalnya di sofa itu berdoa sama Allah, itu pasti terasa sangat dekat sekali. Karena apa? Doa itu adalah jalan menuju kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Itu jalan paling utama. Secara nggak sadar aja, secara secara walaupun misal kita doa, ya Allah hamba minta ini, itu Allah tuh selalu ada dalam doa kita dan selalu menjawab doa kita. Walaupun doa kita, hajat kita itu nggak langsung dikabulkan Allah tinggal melihat bagaimana usaha kita, bersyukur dulu. Kak, boleh tanya nggak? Ya boleh. Misalnya kalau ada orang awam yang berdoa tetapi doanya itu tidak dikabulkan, terus dia itu kayak marah-marah dan menjelekkan Allah, itu bagaimana? Sifat yang seperti itu bagaimana? Sekarang pertanyaannya, apakah dia sudah berusaha? Seberapa banyak usahanya, seberapa banyak doanya? Loh, usahaku udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 100 tahun. Tapi sekarang lihat, HTO. Anda sudah bersyukur belum? Anda sudah bersyukur atas apa yang sekarang Anda terima? Coba Kang Deni beri kesempatan untuk menjawab. Mungkin kalau menurut saya, kenapa kalau orang awam berdoa terkadang tidak dikabulkan, itu menurut saya Allah itu bukan terpacu atau bukan terpatok kepada doa kita. Allah itu zat yang tersendiri, nggak tergantung kepada doa kita. Allah berhak menentukan apa saja gitu.
Dan bahkan menurut saya Allah itu terkadang Allah itu memberikan sesuatu terkait dengan doa tersebut itu bahkan yang lebih rendah, maksudnya lebih nyeleweng dari doa, karena terkadang yang kita dapatkan itu mungkin lebih buruk daripada yang kita harapkan. Karena Allah itu mungkin kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada terdapat bunyi ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi mungkin yang kita anggap itu buruk itu padahal sesuatu tersebut itu bisa baik untuk kita, dan begitu juga sebaliknya. Kadang sesuatu yang kita cintai itu mah bikin buruk bagi kita. Jadi Allah itu berhak menentukan apapun atas doa kita lah, begitu. Menurut saya begitu. Baik, sekian dari bab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Mari kita tutup dengan doa wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika al mizan mutal alimi wa bilawar ridha wa zinatan 'arish. Asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.